Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope all of you guys are fine and you guys always in a good condition. So today, before we start our lesson, first thing first, let me introduce myself. My name is Titan Nurmaulidia. I'm from University Muhammadiyah of Sidoarjo. You can call me Titan, you can call me Kak Titan, Miss Titan, is okay. Jadi hari ini kakak akan menggantikan kakak PPL yang kemarin dari STK IPTGRI. Insya Allah selama 4 kali pertemuan. Jadi, if there is something about material that you guys haven't understood yet, don't hesitate, jangan ragu-ragu, don't be shy, jangan malu to contact me, to chat me, to ask me about anything, because I will answer all of your questions. Okay? Okay. So today we're gonna be learning about asking and giving information. We can see it's from ask. Ask adalah bertanya. And giving is from give. Memberi. Bertanya dan memberikan informasi. So today we will learning about asking and giving information. Okay? Selanjutnya kita akan belajar tentang vocabulary. It is about adjective. In here, I divide into two. There are appearance and personality. Apa sih Kak appearance sama personality itu? Appearance itu adalah look atau penampilan. Penampilannya seseorang. Oh, dia tampan. He is handsome. Apalagi cantik, kurus, pendek, tinggi, cute, ugly, tall, short, long. Okay? And then there is also personality atau karakteristik. Personality di sini adalah kepribadian atau karakter seseorang. Jadi kata sifat di sini kakak bagi dua, yaitu appearance dan personality. Lanjut, personality itu tadi tentang kepribadian atau karakter seseorang. Contohnya, dia itu orangnya cerewet, dia itu orangnya pintar, dia itu orangnya baik, dia orangnya ramah, dia orangnya bijaksana. Jadi di sini itu adalah kata sifat atau adjektif mengenai personality atau kepribadian dan karakter seseorang. Oke, kakak ulangi lagi. We have learned about adjective. Apa tadi adjektif? Adjektif itu adalah kata sifat. Kata yang menerangkan sesuatu. She is beautiful. She is kind. She is smart. They are smart. I am smart. Okay? Okay, the next one, we have subject, to be, and adjective. And we will focus on to be. To be adalah kata penghubung yang menghubungkan antara subjek dengan adjektif. Oke, sekali lagi, let me tell you, to be adalah kata penghubung yang menghubungkan subjek dengan adjektif. Contohnya, ada apa aja Kak? To be di sini Kak. To be di sini kakak punya contoh am, is, sama are. Oke? Jadi kalau kita mau menerangkan sesuatu, kita harus memakai to be. Contohnya ya, contoh. For the example, oh, she is beautiful. In here, we need to be is. She is beautiful. To explain, to describe about something. Okay?
Oh, kalau gini Kak, nggak usah pakai to be. Oke, nggak usah pakai to be. She beautiful. Oke, jadi di situ she beautiful kurang lengkap dan membutuhkan to be berupa is. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke to be berdasarkan subjek. Subjek adalah kata depan atau pronoun. Yang pertama kita punya I. I to be-nya apa, Kak? I to be-nya am. You, they, we, to be-nya adalah are. Di sini adalah plural. Oke? Dari pertemuan kemarin, mungkin kalian sudah belajar apa itu plural dan singular. Kakak coba jelasin lagi ya. Plural adalah kata benda atau sesuatu yang jumlahnya lebih dari satu atau jamak. Mereka menggunakan are. Kemudian kita punya subjek she, it. She, it di sini mempunyai to be is. Kenapa, Kak? Karena they are singular. Mereka adalah singular atau kata benda yang berjumlah hanya satu. Contoh, she, dia perempuan, maaf. Kemudian ada he, dia laki-laki. Atau it. Di situ kita bisa mengatakan kalau she, it itu adalah singular. Atau bisa pakai nama orang. Diana, Donna, Rifai, atau Rizky. Mereka juga menggunakan is. Oke. Lanjut, sekarang kita punya appearance dan personality. As I told you, seperti yang kakak katakan, appearance tadi adalah penampilan. Oke? Untuk menjelaskan sesuatu, untuk mendeskripsikan sesuatu, kita butuh to be. Contoh, I am short. Di situ I mempunyai to be am. I am short. Aku pendek. Kemudian, you are thin. Kamu kurus. Kita di situ membutuhkan to be are sebelum kata sifat. Kemudian nomor 3 kita punya they are fat. Mereka gemuk. Siapa yang gemuk? Ya mereka. Oke. Jadi kita punya to be are untuk subjek they. They are fat. Mereka gemuk. Menjelaskan tentang appearance atau penampilannya mereka. Di sini appearance dan personality-nya adalah kata sifat. And then the next one is we are handsome. We, to be-nya adalah are. Dan subjeknya adalah handsome. Kemudian punya she. She to be-nya adalah is, Kak. Oke. She is beautiful. Adjektifnya adalah beautiful. Kemudian kita punya he is tall. Dia tinggi. He membutuhkan to be is. Oke? Jadinya he is tall. Kemudian ada the elephant is big. Gajahnya besar. Kemudian ada personality. Personality, as I said and as I told you before, that personality adalah karakter atau kepribadian seseorang. Contoh, I am smart. You are lazy. They are fussy. We are diligent. She is polite. He is friendly. It is expensive. This book is cheap. BTS is famous. Jadi di sini smart, lazy, fussy, diligent, polite, friendly, expensive, cheap, and famous di sini adalah adjektif.
Atau lebih tepatnya adjektif yang mendeskripsikan tentang personality. Oke. Next, kita punya specific appearance. Oke, penampilannya lebih spesifik lagi. Kita di sini punya face. Apa itu face? Face itu adalah muka. Contoh, oval face, wajah lonjong. Round face, wajah bulat. Oke, di sini kakak akan menjelaskan lagi tentang have dan has, yang artinya adalah mempunyai. Have untuk subjek I, you, they, we, and has untuk subjek she, he, it. Oke? Oke, kita lanjut lagi. Yang tadi face sudah selesai ya. Face adalah wajah. Face, oval face, wajah yang lonjong, wajahnya lonjong. Round face, wajahnya bulat, wajah bulat. Number two, ada hair. There are so many kind of hair. Ada short, pendek, long, curly hair, wavy hair, straight, and bald atau botak. Kemudian number three, we have eyes. Round eyes, small eyes. And then number four, we have nose. Pointed nose, flat nose. Pointed nose itu apa sih? Hidung mancung. Kemudian ada flat nose. Flat nose adalah hidung pesek. Oke, for examples. Oke, yang buat yang masih bingung, ini specific appearance, kita mau menggunakan have atau has. Contohnya gimana, Kak? Oke, contohnya. She has a flat nose. Dia mempunyai hidung yang pesek. Kemudian, he has an oval face. Dia mempunyai wajah yang lonjong atau berbentuk lonjong. Nah, dari sini oval face, round face, curly hair, sama small eyes dan lain-lain juga menjelaskan subjeknya atau menerangkan subjeknya. Oke? Subjeknya siapa? Contoh, she has a flat nose. Flat nose, siapa yang punya flat nose? She. Oke? Kemudian ada Dina has curly hair. Siapa di sini yang mempunyai curly hair? Dina. Oke? Kemudian kita langsung ke examples of asking and giving information. Di sini langsung kakak berikan contoh-contohnya tentang bertanya dan memberikan informasi. Kakak kasih 3. Yang pertama kita punya bertanya tentang, memulainya adalah what do you think about? Ini adalah asking, yang menanyakan tentang pendapat. Apa pendapatmu tentang dia? Apa pendapatmu tentang mereka? Apa pendapatmu tentang anak itu? Oke, bisa dipahami? Oke, contohnya, for example, di sini kakak ada a short dialogue antara Donna dan Diana. Oke, asking information-nya, Donna-nya tanya nih, what do you think about her? Apa pendapatmu tentang dia? Kemudian Diana menjawab, she answers, I think she is smart. Giving information. Di sini giving information-nya adalah I think she is smart. Aku pikir dia pintar. Paham di sini? Jadi adjektifnya di sini adalah smart. Dia pintar. Informasinya apa yang didapat? Ya ini, she is smart. Dia pintar. Dia menjawab dari pertanyaan yang diberikan tadi. What do you think about her? Jawabannya adalah I think she is smart. Dari sini kita punya she is smart. Subjeknya adalah she. To be-nya adalah is. Kemudian kita punya adjektif smart. Oke. Number 2, kita punya cara lain lagi untuk asking atau bertanya. Bertanya suatu informasi. Kita bisa memulai juga dengan what does she look like? Atau
what do they look like, atau what do I look like, atau bisa what do we look like. Artinya apa sih, Mbak? Dia terlihat seperti apa? Kalau what do they like berarti mereka terlihat seperti apa? Pertanyaan ini digunakan untuk ketika kita ingin menanyakan tentang penampilan seseorang. Contohnya nih, langsung ke contohnya ya. Asking information-nya. Di sini kakak kasih nama Nadia. Nadia tanya ke Kak Jasmine, bilang gini, have you seen a new student? What does she look like? Apakah kamu sudah melihat murid baru itu? Dia terlihat seperti apa? Dia di sini adalah dia perempuan. Oke? As I told you, kalau what does she look like itu adalah kita menanyakan tentang penampilan seseorang. Oke? Jadi si Jasmine di sini memberikan informasinya, menjawab dari pertanyaannya si Nadia. Of course, tentu saja. She is beautiful and tall. Dia cantik dan tinggi. Oke? Jadi di sini she is beautiful and tall. Menerangkan tentang new student-nya tadi. Kemudian kita punya contoh lagi nih. Nadia dan Aisyah. Nadianya tanya, asking information. What does your friend look like? What does your friend look like? Temanmu terlihat seperti apa? Jadi dia tanya tentang penampilannya temanmu terlihat seperti apa. Aisyah menjawab. Aisyah memberikan informasi. Oh, she is slim. Dia langsing. Kemudian di sini she has long hair. She has long hair. Dia mempunyai rambut yang panjang. Dan juga dia mempunyai wajah yang bulat. Oke. Dari sini kakak ulangi lagi. Jadi ada beberapa cara untuk menanya tentang informasi ke seseorang. Yang pertama kita bisa pakai what do you think about? What does she look like? Kemudian what is she like? Bedanya apa Mbak sama what does she look like? Oke, kalau what is she like itu kita menanyakan tentang karakter atau kepribadian. Tapi kalau what does she look like, ada look like, itu menanyakan tentang penampilan. Dari sini paham? Oke, langsung kita ke contohnya. What is she like? Artinya apa sih? Dia seperti apa? Dia itu orangnya yang gimana sih? Kita langsung ke contoh dialognya, ada Nia dan Adinda. Nianya tanya, hey, do you know Aisyah? Apakah kamu tahu Aisyah? Adindanya jawab, yes, she is my classmate. What is she like? Nianya tanya, dia seperti apa orangnya? Oke, Adindanya jawab nih, Adindanya memberikan informasi, giving information. She is friendly, humble, and smart. Oke. Jadi di sini friendly, humble, and smart-nya adalah karakternya tadi. Karakternya temannya Adinda. Jadi itu tadi yang disebut dengan asking and giving information. Kita bertanya tentang karakternya seseorang, kita bertanya tentang penampilannya seseorang, kita bertanya tentang kata sifat. Oke? Dari sini bisa dipahami? Semoga jelas ya. Oke, di akhir kata kakak mau ngucapin thank you so much for studying with me. Thank you for paying attention. Thank you for joining my class. And please, if you have any question to ask, if you haven't understood yet about the material that I have explained to you, tentang materi yang udah kakak jelasin, misalnya, oh aku belum paham yang ini nih, aku belum paham yang itu. Jangan khawatir, jangan ragu-ragu, dan jangan malu buat
ngechat kakak. Oke? Don't be shy to chat me di nomor WhatsApp-nya kakak. Oke? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.